Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Akhirnya nih kelar juga ya. Harusnya ini dikirimnya kemarin karena kemarin saya ada kerjaan, jadi nggak bisa dirakit ininya. Dan kemarin juga rada mendung sih ya. Jadi baru bisa hari ini nih saya tes dan lanjut dikirim ya. Ini cuman menggunakan Pos Indonesia ya. Jadi apa ya? Mudah-mudahan belum tutup deh jam 3 ya. Lanjut ya, kita ini tiga pesanan yang berbeda, 3 orang maksudnya. Yang sebelah sini atas nama Rizal Adam di Gorontalo, dia order reflektornya aja, motifnya motif spider hitam dop ya. Kemudian yang sebelah sini dia spider hitam dop juga, sudah dirakit beserta dengan lampu Luximos LS2 dan kabel fittingnya di sebelah belakang udah dipasang juga, tapi dia tidak menggunakan saklar. Dan yang terakhir ini atas nama Bapak Ahmad Yani, ini nama bokap saya nih. Jadi Tangerang, dia hanya order saklarnya aja tanpa reflektor, kemungkinan udah punya ya reflektornya. Ya, jadi masing-masing memiliki orderan yang ya saling berhubungan lah ya. Kita perhatikan dulu, kita tes dulu ya. Oke, ini atas nama Rizal Adam di Gorontalo. Kemudian ini atas nama Fadel di Baru itu Sulawesi kalau nggak salah ya. Kemudian ini atas nama di Tangerang. Oke. Nanti kita tes saklarnya di sini ya, di yang punyanya Fadel ya. Karena kan Fadel tidak menggunakan saklar, jadi kita tes sekalian saklarnya. Ini saya belum tes nih, pas setelah saya rakit belum saya tes. Di ini hanya tersisa 1 bola ya, kalau nggak bisa ya mau nggak mau harus dibikin ulang nih ya. Saklarnya sih biasanya bermasalah kalau misalkan kagak lulus QC. Ini belum saya QC ya. Oke, lanjut kita bahas dulu ini untuk reflektornya. Reflektor only, karena saya jual reflektornya saja tanpa isian ya, nggak pakai lampu, nggak pakai fitting, nggak pakai saklar, apalagi nggak pakai saklar ya. Jadi hanya reflektornya aja seperti ini nih ya. Warnanya warna hitam dop. Nanti kalau mau dipasang, pasanglah lampu yang H6 model laser ya, banyak ya sekarang ya. Tadi barusan saya unboxing yang RTD M11W ya, atau dari 9 nih seperti ini ya. Saya sih rekomen yang 9 ya, yang lasernya yang 9 lah gitu ya. Osram ada juga, Osram T19 Pro, dia juga bagus tuh ya, namun rada mahal, dia 2 kali lipat dari harga 9, lebih malah ya. Jadi ini untuk reflektornya aja di sini. Karena apa? Karena kalau pasang lampu yang H6 biasa yang 2 sisi, nanti dia cahayanya ngumpul di sini di dalam, karena kan ini permukaannya sudah tidak memiliki sifat reflektif ya, tidak memiliki sifat pemantulan cahaya. Jadi kalau pakai yang H6 biasa itu nanti dia cahayanya ngumpul di dalam kayak gini ya. Ini kan H6 laser, jadi cahayanya nembak langsung ke depan. Kalau H6 biasa, karena sumber cahaya dari pinggir kiri, pinggir kanan, nanti dia nggak mantul ke depan, jadi ngumpul di dalam gitu di permukaan. Karena kan ini permukaannya warna hitam, dia nggak mantul lagi ke depan. Kalau pakai yang chrome yang belum dicat itu baru oke, pakai H6 yang kayak gitu ya. Jadi karena kan dia emang cara kerjanya ya, prinsipnya dia mantulin ke belakang dulu baru ke depan itu teman-teman. Oke, semoga dipahami ya. Bagian belakangnya seperti ini. Oh ya, ini mereknya Win ya, dua-duanya pakai Win. Kalau di iklan masih pakai merek Geronimo, itu tetap saya kasih yang Win ya. Nih seperti ini belakangnya. Dan ini sudah saya buatkan saluran atau selang ventilasi yang baru ya, bukan bawaan dari Win. Dari Win BA pendek. Nah ini udah saya berikan atau saya buatkan ya, saya buatkan saluran ventilasi udaranya. Harus dipakein ginian nih. Kalau nggak pakai ginian, nanti nanti kotoran, debu atau
air itu bisa masuk ke dalam ya. Kalau misalkan yang lama masih ada yang bentuknya melengkung, yang bawaan dari Koito Yamaha, itu nanti ini dicabut aja, ini dipotong dulu pakai pisau atau pakai cutter atau pakai silet, dicabut baru pasang yang lama. Tapi kalau yang lama nggak ada, pakai aja yang ini ya, karena bawaan dari Win tuh seperti ini nih, lihat pendek seperti ini ya tuh. Kalau dipasang di sini ya sama aja nggak ngaruh sih kalau menurut saya, tuh pendek banget. Lihat, dulu emang segini nih panjangnya Win, tapi nggak tahu sekarang jadi seperti ini. Oke, kemudian ini sudah saya QC, sudah saya segel. Ini juga sama, sini sudah saya QC, sudah saya segel ya. Jadi untuk mengecat ini kan mikanya pasti harus dibuka dulu. Nah, cara bukanya itu ya seperti biasa, saya panasin ya, dibuka. Kemudian itu pinggiran-pinggiran lemnya ini yang masih tersisa di reflektor maupun di mika itu dibersihin dulu ya. Jadi nanti sisa-sisanya masih nempel nih, ada di sini ya. Kalau dapat yang sedikit sih oke, nggak apa-apa ya. Cuman kalau dapat yang banyak, numpuk banyak ya, rada ribet ya. Jadi kalau misalkan nggak dibersihin, nanti misalkan nih anggapnya di sini sisa lemnya banyak ya, kemudian nggak dibersihin gitu ya, nggak dikorek-korek gitu ya, kemudian dipasang lagi mikanya, itu pasti di sini menggumpal, jadi nggak rata ya tuh. Nah, kalau ini kan dia udah padat semua ya, seperti ini ya, nanti dia menggumpal, jadi ininya nggak kekunci gitu. Ini kan udah kekunci ya itu teman-teman. Nah, mikanya juga dibersihin. Oke, seperti itu ya, semoga dipahami dan dimengerti. Saya ngejelasinnya pakai bahasa sehari-hari aja ya, mohon maaf. Nah, ini saya pindahin dulu ya biar nggak sempit ininya, kardusnya saya pindahin. Yang ini juga saya pindahin ya, karena ini sama bentuknya yang ini sama yang ini. Oke, ini saya taruh di bawah di dusnya ya. Oke, sekarang kita bahas lampunya. Lampunya ini lampu LS2 atau Luximos, dulu Luminos, sekarang Luximos. Ya, ini 9 dari original 9 PT 9 Auto Series Indonesia, Jakarta Indonesia nya. Ini spesifikasinya. Ya, dia DC 9 sampai 80, cuman kalau mau dipasang langsung ya juga nggak apa-apa, cuman biasanya kalau langsung dipasang ke motor yang belum diubah arusnya menjadi DC, dia nanti cepat rusak ya. Biasanya yang rusak duluan itu dia warna birunya ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan biasanya. Atau gejalanya lampu depannya ini, lampu ujungnya ini dia redup dulu gitu ya, kalau mau rusak gitu ya, kalau misalkan udah tutup usia. Dan kalau belum DC, dia nanti cahayanya dia nggak standby manteng gitu ya. Jadi kalau nggak digas nanti dia agak redup gitu, bukan agak redup sih sebenarnya, jadi kayak kerip-kerip gitu ya, kayak kedip-kedip. Nah, kalau digas dia baru manteng gitu teman-teman. Oke. Kemudian warna putih dan warna kuning, putih untuk dekat, kuning untuk jauh ya. Ini spesifikasinya, ini kemasannya, saya pindahin dulu. Lanjut ke bentuknya seperti ini. Cahaya ngumpul saya keluar dari lensa yang di depan ini ke sana, ke depan ya pastinya, masa ke belakang ya. Bentuknya nanti kotak kayak ngefokus gitu. Warna putihnya nanti ada di bawah ya. Kalau lampu jauh nanti kuning berubah jadi kuning dan dia pindah ke atas kalau nembaknya ke tembok ya, tapi kalau nembaknya ke lantai atau ke aspal dia ke depan atau ya ke atas ya, tergantung kan. Ini bisa diatur ya sudutnya ya, seperti ini, atau nanti mau di ke atasin sedikit seperti ini, atau mau di kebawahin seperti ini ya, bebas aja sih. Ini kan bisa diatur di sini nih, nanti pakai obeng plus. Bagian belakangnya seperti ini, karena ini tidak menggunakan saklar on off, jadi kabelnya pendek seperti ini ya. Di sini ada tulisan disarankan harus DC. Cara nge-DC ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorialnya.
selang ventilasi udaranya sama ya, sama yang tadi. Kemudian mikanya semua sama karena ini satu merek ya, yaitu merek Win. Oke, sekarang masuk ke bagian saklar. Oh ya, kabel fittingnya pakai cap 950, ini kemasannya. Sekarang masuk ke bagian saklar. Saklarnya ini karena ini belinya terpisah ya, jadi nggak dirakit ke sini, jadi bisa dicabut potong sih, cabut lepas, cabut pasang ya. Yang ada tulisan ke lampu nanti coloknya ke sini ya, yang ada tulisan ke motor ya nanti coloknya ke kabel motor yang ada di sini ya, seperti ini ya. Tapi kalau tanpa saklar dia langsung aja begini. Oke, ini belum saya tes juga. Lanjut ke pembahasan saklar. Ini saya gunakan dua sikring karena beli terpisah. Metode rangkaiannya juga berbeda ya. Kalau misalkan belinya sepaketan, ini saya rakit di sini di kabel fittingnya. Tapi kalau beli terpisah seperti ini. Ya, ini warnanya hitam, ini warnanya seperti ini. Karena ketersediaan warna aja sih. Harusnya ini putih, ini merah, ini hitam karena warnanya ada yang kagak ada, jadi ya mau nggak mau belang seperti ini, nggak apa-apa ya untuk membedakan. Karena kan di sini juga ada tulisannya sih, lampu ke motor. Oke, sikringnya saya berikan 4, yang 2 untuk cadangan, yang 2 lagi udah dipasang di sini. Kabelnya saya menggunakan kabel bintik 2,2 ya OD-nya, dan bagian luarnya saya rapikan menggunakan spiral band atau perapih kabel seperti ini. Saya pakai yang merek Strong ya ini. Sedangkan saklarnya sendiri saklar on off biasa, saklar yang banyak sekali dijumpai di bengkel-bengkel atau di toko-toko online di tempat Anda, atau di bengkel-bengkel tempat Anda, atau di toko-toko online di HP Anda. Gitu, saya salah ngomong. Oke, lanjut kita tes. Kita colok ini ke motor seperti ini. Sip. Kemudian ini kita colok ke lampu seperti ini. Kalau Abang Fadel ini nggak punya saklar, berarti langsung colok ke motor aja. Sip. Nah seperti ini. Nah ini udah oke nih. Pastikan ketika beli saklar seperti ini sebelum dipasang di setang atau sebelum pasang di motor, diklik dulu ya. Karena kalau dapat yang kurang bagus ya beberapa kali klik. Ya mungkin kalau lagi amsyong, ketika diklik on dia nggak nyala ya. Baru diklik terus baru dia nyala ya, atau ketika diklik on dia nggak nyala, ini harus ditekan bagian tengahnya. Tapi ini udah oke. Untuk tombol jauh dekat untuk mengganti warna atau untuk jauh dekat tetap menggunakan tombol jauh dekat yang ada di sebelah kiri ya, handle ya. Untuk warna kuning itu jauh, untuk warna putih itu dekat ya. Jauh dekat, jauh dekat ya, kuning putih, kuning putih. On off tetap nyala. Sekarang kita tes perbedaan jauh dekatnya. Ini pengganjalnya saya nggak tahu taruh di mana, lupa. Seperti ini aja ya. Ada susah soalnya kalau nggak diganjel dia kabur-kaburan gitu. Kabur kan. Nah, sih ganjalannya kayak kebuang deh. Ya gini aja dah ya, yang penting madep ke depan ya, miring-miring dah. Soalnya ininya miring juga sih naruhnya tuh. Kita matiin lampu studionya terlalu ke atas. Bingung nih. Nah seperti aja. Nih ya, ini untuk tombol jauh dekatnya menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Nah kuningnya kuning seperti ini atau kuning pekat. Ini untuk dekat, ini untuk jauh, dekat, jauh ya. Nih kita cek dari agak kejauhan ya, seperti ini teman-teman. Ini untuk lampu dekat, ini untuk lampu jauh. Tombol on off-nya ya, lancar. Jauh dekatnya lancar, dekat, jauh. Itu bukan warna putih tapi warna kuning. Kuningnya seperti ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.